Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wedar Muhammad Sabdo dari Prodi Seni Rupa Murni Universitas Brawijaya. Nah, di sini saya akan membahas proyek UAS semester 1 ini, yaitu membahas materi periodisasi sejarah seni rupa murni di Indonesia, yaitu di zaman logam. Berikut materi-materinya. Kemudian, masuknya migrasi nenek moyang Nusantara terjadi dua periode gelombang besar, yaitu yang pertama Neolitikum. Nah, Neolitikum ini terbagi menjadi kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, kapak persegi ini penyebarannya daratan Asia sampai jalan barat. Nah, sedangkan kapak lonjong penyebarannya melalui jalan timur. Nah, kapak persegi ini itu Austronesia, sedangkan kapak lonjong Papua ini yaitu Melanozoid. Namun kemudian lebur juga menjadi Austronesia. Nah, ini contoh-contoh gambarnya dari kapak kedua itu, yaitu kapak lonjong, kapak persegi. Nah, kemudian yang kedua, kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson ini mengenal logam kurang lebih 500 sebelum Masehi melalui Thailand dan Malaysia Barat. Nah, sehingga persebaran di Nusantara dari barat ke timur. Nah, sehingga juga dikatakan bahwa kebudayaan perunggu Indonesia berdekatan dengan hasil kebudayaan Dongson di daerah Teluk Tonkin. Nah, barang-barang logam tersebut tidak sepenuhnya berasal dari Asia aja, namun juga banyak dari produk-produk khas Nusantara sendiri yang masih bertahan. Nah, hanya saja pengaruh seni dari luar memberi perubahan mencolok pada karya Nusantara yang terdahulu itu. Nah, kemudian ini contoh dari motif, itu dari motif pilih ganda kebudayaan Dongson. Corak-corak motifnya ya. Nah, kemudian yaitu ada 3 corak seni hias di Indonesia masa prasejarah. Itu yang pertama ada corak monumental, terus yang kedua ada corak Dongson juga, dan yang ketiga ada corak Chow Akhir. Nah, corak monumental, apa sih corak monumental? Corak monumental ini ialah corak yang dihubungkan dengan kesenian Neolitik. Nah, ciri-ciri dari corak monumental ini yaitu penggambaran nenek moyang yang dilukis secara frontal di samping motif-motif simbol lainnya.
yaitu seperti tanduk kerbau, kedok, pohon hayat, motif-motif geometris. Nah, kemudian ada corak Dongsan. Nah, corak Dongsan ini memiliki kecenderungan dekoratif yang amat besar dan kurang simbolis sifatnya. Ini seperti contohnya tadi itu motifnya. Nah, kombinasi motif-motif manusia, binatang dengan ornamentasi lainnya. Kemudian juga pengulangan dari motif-motif dasar yang berkali-kali dan juga hampir mempengaruhi seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang contohnya tadi kan juga motifnya motif-motif dasar yang diulang-ulang berkali-kali. Jadi yang mengulang-ulang motifnya itu. Nah, kemudian yang ketiga ada corak-corak akhir, yaitu corak yang perbedaannya dengan corak akhir ini yaitu tidak adanya komposisi yang simetris. Tekanan dalam corak tidak diletakkan pada ulangan-ulangan yang seperti corak Dongsan itu yang tadi. Terus juga menghasilkan keseluruhan desain yang simetris juga, melainkan pada garis-garis irama yang melengkung-melengkung memenuhi seluruh permukaan. Nah, corak ini banyak berkembang di Kalimantan dan sedikit terletak di kanan kirinya saja. Nah, ini hanya di Kalimantan dan di sekitar-sekitarnya saja, tidak seperti Dongsan yang hampir semuanya ada di kepulauan di Indonesia. Kemudian itu ada hasil-hasil kebudayaan perunggu di Nusantara. Itu yang pertama ada kapak. Nah, kapak ini di Nusantara ada kapak logam yang ditemukan adalah kapak perunggu yang sudah mempunyai bentuk tersendiri, itu bentuk yang udah dari asalnya itu. Kemudian tidak semua kapak dipakai untuk alat bekerja atau sebagai layaknya kapak saja loh. Namun juga ada beberapa kapak yang hanya dipakai sebagai upacara-upacara adat atau hari-hari atau tanda kebesaran-kebesaran. Jadi tidak hanya dibuat pemakaian saja seperti kapak biasanya. Nah, kemudian juga ada hasil-hasil kebudayaan perunggu di Nusantara, yaitu pertama ada kapak corong. Nah, kapak corong ini sering dinamakan kapak sepatu. Nah, kapak ini ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah dan Selatan, Pulau Selayar, dan di Irian dekat Danau Sentani. Nah, ini juga bisa ditemukan di situ dan sering dinamakan kapak sepatu. Yang mirip sepatu, ini ada contohnya juga. Ini bentuk kapak-kapaknya. Terus juga ada contoh kapak candrasa. Dan kapak-kapak ini juga banyak ya nama-nama bentuk-bentuk jenisnya juga. Itu ada mata lembing bersoket, kapak, tulang mawas, soket, beliung, sabit. Nah, ini bukti bahwa kapak perunggu tersebut bukan dari luar negeri, adalah ditemukannya di dekat Bandung, cetakan dari tanah bakar untuk menuang kapak corongnya itu. Nah, penyelidikan ini menyatakan bahwa yang dicetak adalah bukan logamnya, melainkan kapak yang terbuat dari lilin yang menjadi model dari kapak logamnya itu. Jadi bukan bentuk asal logamnya itu, namun yang terbuat dari lilin yang menjadi berupa logam yang kapak itu. Kemudian ada contohnya itu nekara. Itu nekara ini berhubung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atasnya tertutup seperti dandang yang ditelungkupkan. Jadi kayak seperti dandang ditelungkupkan di balik itu. Kemudian ada hiasan motif geometris pada bidang pukul nekara ini. Tuh, ini motif-motifnya geometris yang berulang-ulang ini.
Nah, dari hiasan, tidak semua moko berasal dari zaman perunggu. Ada beberapa di antaranya berasal dari masa Majapahit atau masa-masa setelah prasejarah. Nah, ini contoh-contohnya yang ditemukan di Sumatera, Jawa, Pulau Sangian, dekat Sumbawa, Roti, Leti, Selayar, dan di Kepulauan King. Nah, di Alor, Nekara banyak pula ditemukan juga, namun berbentuk lebih kecil karena yang disebutkan tadi, dan ramping daripada di daerah lain. Nah, di Alor, Nekara juga disebut moko. Nekara dari Selayar dan Kepulauan Kei dihiasi gambar-gambar gajah, merak, dan harimau, dan binatang-binatang yang tidak ada di bagian timur Nusantara. Jadi ada di bagian di Kepulauan Kei. Nah, sehingga diperkirakan Nekara tersebut berasal dari bagian barat Indonesia atau benua Asia, menjelaskan bahwa persebaran nekara-nekara itu di negeri kita dari barat ke timur. Ini contoh-contohnya. Ini contoh nekaranya. Kemudian ada motif hias topeng pada nekara bulan Pejeng Bali, itu pada zaman prasejarah. Nah, di Bali, Nekara dianggap sangat suci dan dipuja penduduk. Mereka percaya bahwa Nekara adalah bagian bulan yang jatuh dari langit. Di daerah lain, Nekara juga dianggap benda yang suci, hanya digunakan pada waktu-waktu upacara saja. Nah, kemudian ini ada gambar orang yang berkuda pada Nekara perunggu kebudayaan Dongsong. Nah, ornamen motif manusia digambarkan sebagai penunggang kuda dan seorang prajurit berpakaian khusus seperti tentara Tatar. Diperkirakan nekara tersebut didatangkan atau dibawa dari daerah Annam, Vietnam Utara bersama kebudayaan Dongsong. Ini contoh-contohnya. Ini moko. Karya seni zaman prasejarah yang lainnya itu ada perhiasan, itu gelang, bingle, anting-anting, kalung, dan cincin. Terus juga patung-patung, bejana perunggu, bentuknya seperti periuk tetapi langsing, lebih gepeng. Terus belum diketahui juga fungsi secara terperinci, yaitu ya jadi sebagai hiasannya saja. Manik-manik dari kaca juga. Ini contoh topengnya belum spesifik detail-detail. Juga ada perhiasan yang unik-unik kayak bulan-bulan sabit gitu ya. Bejana perunggu ini bentuknya seperti periuk yang tadi dibilang, periuknya namun lebih langsing dan gepeng. Nah, bejana perunggu ini bermotif geometris. Terus juga ada patung perunggu dari Bongkinang, Sumatera. Terus ada kayak gambar patung juga.